Siap? Baik. Siap, pimpinan. Kesempatan pertama saya mengundang Ketua Tim Promotor, Profesor Dr. Ali Banyumus, MA, untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promovendus, pertama saya ucapkan selamat. Anda akhirnya memasuki tahap final yang sangat krusial hari ini. Tentunya kita sudah banyak berdiskusi dan berkali-kali draft ini sudah saya baca berulang-ulang dan akhirnya draft ini saya nyatakan sebagai layak untuk dijadikan bahan hari ini. Tapi sebelum nanti siang dinyatakan sebagai doktor, insya Allah, saya ingin bertanya dan meminta klarifikasi terhadap draft yang sudah diajukan dalam disertasi ini. Pertama, Saudara Promovendus di dalam disertasinya menyatakan bahwa di kawasan Asia Timur yang dibangun ada beberapa negara di dalamnya terjadi security dilemma. Coba Saudara Promovendus jelaskan kembali bagaimana fenomena ini terjadi dan bagaimana keterkaitannya dengan isu analisis yang digunakan oleh Saudara Promovendus, yaitu game theory. Saya ingin lihat bagaimana keterlibatan multi pihak itu di dalam konteks security dilemma. Ada dua negara yang tanda petik bersaing satu sama lain, Korea Utara dengan Korea Selatan, beserta dengan lingkungan. Yang kedua adalah tadi sudah dinyatakan di dalam disertasinya, bagaimana menurut Saudara Promovendus dalam saran taktik berkenaan dengan prospek reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Walaupun tadi sudah menyatakan bahwa Korea Utara saat ini karena belum perubahan rezim lagi, bahwa Korea Utara mempunyai solusi yang lain berkenaan dengan dua Korea. Dia ingin mengukuhkan. Bagaimana perbandingan antara kedua negara dalam menyikapi reunifikasi kedua negara? Karena di Korea, baik kalau di Korea Utara jelas hanya satu orang yang berkuasa, tapi di Korea Selatan bisa terjadi bolak-balik, ada yang pro reunifikasi, ada yang tidak. Dikaitkan dengan masa kini juga kita melihat bahwa Korea Utara sekarang sudah berhasil meluncurkan roket antar benua, ya, tanda petik, yang kayak podong, yang tanda petik juga mengancam kawasan Asia Timur, terutama yang merasa terancam adalah Jepang dan Korea Selatan. Nah, bagaimana menurut Saudara Promovendus ke depannya dari sisi apakah bakal terjadi sesuatu yang mengejutkan, ataukah security dilemma itu bisa terjadi tapi tidak pernah memunculkan perang? Menurut teorinya Waltz itu bisa terjadi seperti itu. Oke, saya persilahkan. Baik, terima kasih Prof. Ali Banyumus, pimpinan sidang yang mulia. Jadi kalau saya membicarakan tentang situasi dilema keamanan di kawasan Asia Timur khususnya, saya membaginya dalam 3 fase. Yang pertama ketika perang dingin, bisa kita memiliki Amerika Serikat dan Uni Soviet, ketika masih ada konflik politik, ini mungkin sudah bisa kita abaikan walaupun implikasinya masih kita rasakan sampai sekarang. Dan yang kedua, setelah perang dingin berakhir, ketika kita mengenal istilah unipolarisme, di mana Amerika Serikat menjadi satu-satunya pemain, tetapi juga bukan masa yang cukup lama, hanya mungkin sekitar 1 dekade, dan kekuatan-kekuatan baru bermunculan terutama di Asia Timur. Nah, yang sedang kita hadapi saat ini adalah era multipolarisme baru, di mana aktor-aktor baru bermunculan terutama di Asia Timur. Jepang mengalami
penurunan memang, tapi tahun 2014 Jepang mendapatkan momentum baru, dan momentum baru Jepang ini sebetulnya adalah sumbangan dari Republik Rakyat Cina. Mengapa saya bilang sumbangan? Karena Republik Rakyat Cina sejak awal era 2000-an, terutama tahun 2026, ketika meningkatkan anggaran militernya, kemudian tahun 2009 ketika memulai kembali mengklaim kawasan Laut Cina Selatan, di saat bersamaan juga memproduksi pesawat-pesawat tempur dan kapal induk pengangkut pesawat tempur, dan kemudian juga peralatan-peralatan militer lainnya. Ini menjadi kekhawatiran baru bagi Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat tidak bisa menolak permintaan Jepang untuk mereinterpretasi pasal 9 di Konstitusi Jepang. Seperti kita ketahui bahwa setelah Perang Dunia Kedua berakhir tahun 50, Jepang mengadopsi satu konstitusi di mana pasal 9-nya itu melarang Jepang menjadi negara yang memiliki kekuatan militer konvensional. Bahkan Jepang di dalam konstitusi itu juga mengatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan hak mereka untuk berperang. Itulah sebabnya mengapa Jepang hanya memiliki pasukan bela diri, self-defense army. Nah, tetapi melihat perkembangan kekuatan Cina yang luar biasa dalam setidaknya 2 dekade belakangan ini, Amerika Serikat membutuhkan kembalinya Jepang sebagai kekuatan militer. Namun mereka juga memiliki memori yang sangat buruk mengenai Jepang yang sangat perkasa di era Perang Dunia Kedua. Jadi mereka tidak setuju untuk mengubah bunyi pasal 9, tetapi setuju untuk mereinterpretasi pasal 9. Maka sekarang kita bisa melihat Jepang kembali membeli begitu banyak pesawat tempur dari Amerika Serikat, terutama F-35 dan yang lain-lain. Ini adalah situasi security dilema yang fase ketiga yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi Jepang sebetulnya mendapatkan sumbangan dari Cina yang sedang bangkit, sehingga mereka sekarang boleh memiliki itu. Ada satu peristiwa, Prof, ini mungkin kita juga sudah sama-sama kita ketahui, ketika di tahun 2016 Korea Utara sangat aktif untuk melakukan uji coba senjata, dan nanti puncaknya bulan September tahun 2017 dengan uji coba senjata hidrogen di bawah permukaan tanah yang menciptakan gempa hingga ke Jepang dan dirasakan di beberapa titik di Cina. Setelah itu terjadi, Amerika Serikat kemudian menempatkan SAD, Criminal High Altitude Area Defense, di Korea Selatan. Menurut Amerika Serikat, payung pertahanan udara ini dibutuhkan untuk melindungi Korea Selatan dan juga pangkalan militer mereka di Korea Selatan apabila Korea Utara melakukan serangan mendadak ke Korea Selatan. Nah, tetapi yang sangat dirugikan oleh SAD ini adalah Cina. Karena Cina menganggap bahwa kapasitas yang dimiliki SAD ini terlalu besar kalau itu hanya untuk menangkal serangan dari Korea Utara. Justru jangkauan radarnya juga jangkauan lontaran peluru yang bisa dilepaskan oleh sistem SAD ini itu bisa mencapai Beijing dan kota-kota ekonomi lain di Cina. Maka Cina kemudian memprotes Amerika Serikat dan juga Korea Utara. Apa yang terjadi? Tekanannya tekanan ekonomi. Cina menutup semua lote di Jepang. Cina kemudian membatalkan semua konser K-pop, dan yang juga penting, Cina melarang kunjungan wisatawan dari Cina ke Korea Selatan. Sehingga Korea Selatan di tahun 2017 itu mengalami kondisi ekonomi yang sangat buruk. Akhirnya kita bisa melihat bahwa Cina mengambil posisi dalam ketegangan baru di Asia Timur ini. Itu cara saya untuk menjelaskan dinamika dari Asia Timur terkait dengan security dilema, dan sekarang kita juga melihat kembali kebangkitan Rusia dan Korea Utara setelah mereka menyatakan mereka hanya fokus pada wilayah utara semenanjung Korea. Mereka juga merasa perlu untuk memperkuat diri. Rusia setelah tidur cukup lama sekarang bangkit dan membutuhkan dukungan persenjataan terutama untuk di Ukraina, karena beberapa laporan media dan pihak Korea Utara juga tidak pernah membantah mereka mengirimkan Hwasong 12 untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina. Nah, yang kedua terkait tentang unifikasi setelah solusi dua negara disampaikan oleh Kim Jong Un. Nah, dalam disertasi saya, terutama di bagian saran akademis, Prof, saya juga sudah menyampaikan bahwa ini lah dilema lain yang ditimbulkan untuk studi mengenai konflik seperti ini apabila menggunakan game theory. Karena kita tidak bisa betul-betul menyatakan
kapan permainan berakhir dan tidak bisa betul-betul menghitung payoff-nya. Nah, apakah solusi dua negara yang ditawarkan Kim Jong Un ini akan menjadi titik akhir? Kita tidak tahu, karena Korea Selatan belum memutuskan apapun. Korea Selatan masih mempertahankan bunyi di konstitusi mereka mengenai wilayah Korea harus meliputi seluruh semenanjung Korea. Nah, tetapi di Korea Utara juga tadi benar Prof. Adibinus mengatakan kalau kita memasukkan kemungkinan perubahan rezim di Korea Utara yang itu akan mengambil kebijakan yang jauh berbeda dari 3 pemerintahan sebelumnya, bisa jadi terjadi. Dan kalau saya membaca beberapa dokumen dari RAND Institute misalnya, mereka juga mengembangkan satu senario mengenai perubahan rezim di Korea Utara. Bahkan kalau kita sama-sama lihat yang sekarang sedang ramai dibicarakan mengenai balon yang dikirim Korea Utara ke Korea Selatan. Itu adalah reaksi Korea Utara sebetulnya, Prof, atas balon yang lebih dahulu dikirimkan oleh defectors dari Korea Selatan ke Korea Utara. Balon-balon yang dikirimkan oleh pembelot dari Korea Selatan itu isinya adalah seruan agar rakyat Korea Utara melakukan perlawanan terhadap rejim. Itu banyak sekali mereka kirim sejak akhir tahun yang lalu dan sudah menumpuk menjadi sampah. Maka kemudian oleh Korea Utara di akhir bulan Mei itu dikirimkan kembali. Nah, tapi intinya kita bisa melihat ada senario yang juga sedang dikerjakan untuk menciptakan perubahan internal di Korea Utara demi menemukan rejim yang lebih bersahabat terhadap Korea Selatan. Itu sedang terjadi. Nah, yang berikutnya mengenai kapasitas yang mereka kembangkan, terakhir adalah ICBM Hwasong 17 yang itu bisa melintasi Jepang dan jatuh di perairan internasional di Samudra Pasifik. Korea Utara selalu mengatakan itu adalah hak mereka untuk mempersiapkan diri karena mereka belajar dari negara-negara yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pertahanan manakala mereka diserang oleh negara lain. Kalau saya pribadi, Prof, saya memandang begini, perdamaian itu adalah masa di antara dua perang. Dan dia bisa panjang atau dia bisa pendek tergantung pada apakah pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang atau tidak. Kalau kekuatannya seimbang, kita bisa katakan itu arms race, ya, bisa katakan itu race to the bottom. Tetapi kalau kekuatannya seimbang, insya Allah perdamaiannya panjang. Artinya perang dalam konteks kehadiran kekerasan itu bisa ditunda. Tetapi kalau misalnya para pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang tidak seimbang, maka yang powerful akan menyerang yang powerless. Nah, saya pikir ini anggapan umum kita semua, dan Korea Utara pasti menyadari bahwa mereka harus memiliki kemampuan itu, dan mereka selalu mengatakan itu fungsinya deterrence untuk mencegah. Tetapi apa yang akan terjadi, saya tidak tahu, Prof. Saya tidak tahu apakah pada akhirnya. Tapi saya percaya, kalau saya ke Korea Utara, saya melihat Pyongyang dan kota-kota lain di Korea Utara itu sebagai kota yang dibangun tidak untuk perang. Mereka tidak menumpuk kaum goni di kota-kota gitu. Mereka biasa saja, normal saja. Korea Selatan juga saya lihat begitu. Memang ada kelompok di Korea Selatan yang mereka menginginkan reunifikasi terjadi. Dan dalam berbagai pembicaraan dengan teman-teman saya di Korea Selatan, ini adalah respon mereka terhadap kehidupan yang secara ekonomi semakin berat di Korea Selatan, ya, sehingga mereka membutuhkan reunifikasi untuk mendapatkan tanah baru, untuk mendapatkan peluang ekonomi baru. Karena sekarang harga tanah di Korea Selatan mahal sekali. Bayangkan kalau mereka mendapatkan tanah tambahan yang jumlahnya yang besarnya, luasnya kurang lebih sama dengan negara-negara sekarang, maka mereka mungkin bisa mengembangkan bisnisnya ke utara, bisa membuat kehidupan mereka jadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu, Prof. Tambahan sedikit, yang dimaksudkan oleh saudara Komopinus perimbangan kekuatan antara Korea Utara dan Korea Selatan saat ini adalah Korea Utara lebih menekankan kepada militer dengan nuklirnya, sedangkan Korea Selatan kekuatannya di ekonomi. Begitu maksudnya? Yang tampak begitu Korea Selatan, tetapi kan mereka juga punya payung pertahanan dari Amerika Serikat, yang membuat mereka tidak perlu harus melakukan pekerjaan untuk membuat nuklir sendiri. Tetapi saya yakin, Prof, mereka juga mematikan Korea Selatan dibandingkan dengan yang kita pikir bahwa mereka hanya
memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Nah, Korea Utara sekalipun sebetulnya mereka fokusnya pada ekonomi juga dengan kebijakan Byungjin tadi. Ya, kota-kota baru, seperti kalau kita di sini barangkali menyebutnya kota mandiri begitu ya, seperti BSD di Jakarta, ada kota di dalam kota, mereka juga kerjakan gitu. Nah, tapi barangkali ini adalah saya mau katakan bias, tapi ya orang boleh bias kalau dia tidak memiliki informasi yang cukup mengenai sesuatu yang dia ingin ketahui, dan itu yang terjadi di kalangan media barat. Yang mereka membawa memori tahun 95-97 ketika Korea Utara memang menghadapi krisis ekonomi akibat runtuhnya Uni Soviet, juga akibat bencana alam musim hujan yang cukup panjang pada tahun-tahun itu. Dan mereka memang minta bantuan internasional, dan sampai sekarang beberapa lembaga PBB masih berkantor di Korea Utara. Tetapi kalau kita ke Korea Utara, hijau oleh padi, jagung, dan kedelai, ya, kota-kota baru bermunculan. Karena bulan April kemarin saya kembali ke Pyongyang untuk melihat apa yang terjadi setelah pandemi, Prof. Saya kira kesuksesan mereka pada sektor ekonomi cukup bisa diapresiasi. Terima kasih, Saudara Profedus. Anda sudah layak jadi doktor dan menjadi duta besar Indonesia di Korea Utara. Terima kasih Profesor Kalimanus. Tidak jadi wakil wali kota. Ini duta besar Korea Utara. Atau mungkin di Sumatera Utara tidak ada wali Korea. Baik, saya lanjutkan. Mau minum dulu, kelihatan banyak bicara. Terima kasih, pimpinan. Selanjutnya pertanyaan dari tim promotor dan yang saya juga adalah tim promotor. Saudara Profesor, kita sering berdiskusi, kadang-kadang saya ini diskusi, seringnya saudara tidak ada, ya, luar negeri, bagaimana mengelak kronik, tapi luar biasa ya. Karena kesibukan saudara, pada akhirnya saudara dapat menyelesaikan studi dengan baik. Ada pertanyaan saya, tapi tadi beberapa hal serupa yang dipertanyakan oleh Profesor Ali, pertama terkait dengan introductorial analisis dari riset saudara. Tadi sempat disampaikan, tapi mohon mungkin bisa disampaikan lagi terkait limitasi keterbatasan di teori digunakan dalam penggunaan yang diaplikasikan dalam riset saudara pada khususnya dan mungkin bisa dikatakan ulang. Yang kedua adalah saya meyakini bahwa hidup ini ada siklus, siklus, tidak ada yang betul-betul abadi juga. Ini dikaitkan dengan tadi pernyataan saudara bahwa Korea Utara ini berganti rezim tapi dia stabil dan kuat. Itu yang kemudian membuat status quo sekarang Korea Utara, dan kemudian tadi juga dinyatakan ini yang mungkin menjadi prediksi saudara bahwa reunifikasi itu masih jauh panggang dari api. Tapi siklus adalah menurut saya, kita juga dulu tidak berkira Uni Soviet akan runtuh begitu ya. Kemudian di Asia Tenggara juga Marcos runtuh, Pak Harto runtuh gitu. PDIP juga cuma 2 periode tumbang gitu ya. PDIP ya. Sekarang ada kekuatan. Nah sekarang buat Korea Utara, tadi saudara sampaikan bahwa ini kelihatannya cenderungnya akan status quo nih, akan sulit diprediksikan apakah, bahkan kalau saya tangkap mungkin saya dulu saudara mengatakan dalam waktu dekat atau jangka menengah reunifikasi itu tidak. Nah, tapi ya, sebagai analis, pada kondisi apa menurut saudara rezim di Korea Utara itu dapat runtuh dengan melibatkan variabel domestik dan internasional? Ini prediksikan, bisa aja. Walaupun dalam hati saudara tidak ingin runtuh gitu ya. Tapi biasanya orang khawatir juga nih, ada kekhawatiran agar tidak runtuh,
lalu dibuat semacam bangsa intelijennya. Yang terakhir mungkin adalah jadi yang dua tadi karena relatif agak mirip di pertanyaan kembali sehingga saja. Yang mungkin tambahan yang ketiga yang terakhir adalah bagaimana perbandingan antara reunifikasi di Jerman dengan reunifikasi di Korea ini. Silakan. Ya, terima kasih Profesor Adel Widya. Jadi yang pertama tentang game teori yang saya gunakan, varian Prisoner's Dilemma. Jadi Korea Utara dan Korea Selatan ini, kalau kita menggunakan analogi dari Prisoner's Dilemma atau dilema tahanan, mereka adalah dua pelaku kejahatan yang tertangkap dan kemudian ditempatkan di ruang interogasi yang terpisah. Kondisi terbaik bagi mereka adalah kedua-duanya sama-sama tidak mengaku, sehingga akhirnya kedua-duanya sama-sama dibebaskan. Dan kondisi terburuk adalah bila mana satu orang mengaku tetapi yang lain malah tidak mengaku. Maka yang mengaku itu akan mendapatkan hukuman terberat dan yang tidak mengaku dia akan selamat. Ada varian ketiga dari kemungkinan ini apabila kedua-duanya sama-sama mengaku. Kalau kedua-duanya sama-sama mengaku, maka proses hukum tidak panjang, interogasi tidak panjang, mereka akan dihukum, tetapi hukumannya mungkin tidak akan separah kalau misalnya mereka tidak mengaku, tapi kemudian di belakang terjadi. Nah, saya berusaha untuk menggunakan matriks Prisoner's Dilemma ini dan kemudian menyederhanakan premisnya dari mengaku tidak mengaku menjadi iya atau tidak. Nah, dari apa yang terjadi sekarang, kita melihat bahwa Korea Utara pada akhirnya tidak setuju dengan unifikasi. Kalau kita merujuk pada pernyataan Kim Jong Un di pertengahan Januari lalu. Sementara Korea Selatan belum merevisi sikapnya, tetapi kalau melihat respon dari Presiden Yoon Suk Yeol sehari setelah itu, mereka tidak memberikan sinyal apapun terkait keinginan mengubah konstitusi terkait batas-batas wilayah negara mereka. Sehingga kalau kita menggunakan matriks dalam Prisoner's Dilemma ini, Korea Selatan masih mau unifikasi. Berarti sekarang posisinya ada yang no dan ada yang yes gitu. Nah, apa yang akan terjadi kemudian kalau saya kaitkan dengan pertanyaan kedua tadi misalnya soal kemungkinan perubahan kembali, saya pikir begini, kalau misalnya ya, dan ini juga dipengaruhi oleh Vietnam, kalau misalnya nanti di Amerika Serikat terjadi perubahan rejim lagi, katakanlah misalnya Joe Biden bisa dikalahkan oleh Donald Trump dan Donald Trump menjadi presiden kembali, walaupun di Korea Selatan yang berkuasa adalah rejim konservatif Yoon, tetapi saya cukup yakin Korea Selatan juga bisa ditekan oleh Amerika Serikat untuk mengikuti proposal yang lebih katakanlah tidak begitu konflik, dan mungkin ini masih dalam batasan dugaan, tapi tidak tertutup kemungkinan Korea Selatan juga akan mengikuti keinginan Korea Utara untuk sama-sama menghentikan keinginannya untuk menyatukan Semenanjung Korea menjadi satu negara. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita akan memiliki dua Korea di Semenanjung Korea. Apakah itu hal yang bisa saja? Di belahan dunia kan banyak juga negara satu bangsa, kawasan satu bangsa, tetapi kemudian dia dibelah-belah menjadi negara-negara yang berbeda. Ya, contohnya Timur Tengah, di Jazirah Arab, semuanya berbahasa Arab, tetapi pada akhirnya mereka juga memiliki negara yang berbeda-beda. Jadi saya pikir ini masih mungkin, dan melihat begitu panjangnya pembicaraan mengenai unifikasi ini sejak tahun 53, maka saya kira yang paling masuk akal saat ini adalah memiliki dua Korea di Semenanjung Korea. Nah, kemudian mengenai tadi yang kedua, apa yang memungkinkan Korea Utara mengalami perubahan politik? Saya teringat pembicaraan saya dengan teman saya di Korea Utara. Mereka juga menggunakan model Soviet sebetulnya, Glasnost Perestroika, keterbukaan dan restrukturisasi atau reformasi ekonomi dan politik. Nah, tetapi mereka tidak mau Glasnost dan Perestroika itu mengikuti cara Soviet. Mereka tiba-tiba membuka diri dan tiba-tiba melakukan
reformasi sehingga akhirnya mereka Soviet collapse. Teman-teman saya di Korea Utara kelihatannya lebih menginginkan model perubahan seperti yang dilakukan oleh Cina. Ada glasnost, ada perestroika, tetapi dia tidak tiba-tiba. Nah, maka istilah yang sering mereka gunakan dalam pembicaraan informal, dan karenanya tidak bisa saya kutip dalam riset saya, mereka mengatakan mereka lebih memilih model mosquito net, jaring nyamuk, kelambu. Ya, dia bilang kalau kita pakai mosquito net, kita bisa lihat orang di luar dan orang luar bisa lihat kita yang ada di dalam, tetapi nyamuknya tidak masuk. Nah, itulah yang sedang mereka lakukan. Di sisi ekonomi, itu yang mereka lakukan. Kita kalau misalnya ke Beijing, mau terbang ke Korea Utara sekarang, Prof, itu kargonya banyak, barang. Jadi kita kalau antri di check-in counter itu, ya kita bersaing dengan kargo, barang. Banyak sekali, mungkin lebih banyak dari manusianya gitu. Kita juga bisa melihat dari sisi informasi misalnya. Korea Utara itu sebetulnya memiliki banyak saluran informasi. Di dalam mereka mengembangkan jaringan informasi mereka sendiri. Seperti Cina yang memiliki Baidu atau WeChat, Korea Utara juga punya search engine mereka sendiri, dan juga mereka juga punya sistem medsos mereka sendiri, yang memang itu ya eksklusif buat mereka. Dan sebetulnya Korea Selatan juga memiliki hal yang sama. Mereka punya Naver, mereka punya KakaoTalk atau lain. Jadi mereka memang membangun kesiapan itu baik digital maupun fisik di saat yang bersamaan. Hanya karena kita tidak tahu, kita tidak punya informasi. Tapi ini negara mempersiapkan berbagai hal. Saya pernah bertanya juga, apa yang membuat seseorang bisa menjadi pemimpin di Korea Utara? Apakah dia harus keturunan Kim Il-sung? Nah, jawaban dari teman saya, salah seorang anggota komite di partai, bahwa memiliki keturunan dengan Kim Il-sung bukan syarat utama. Syarat utamanya adalah kemampuan dia untuk mengaplikasikan pikiran-pikiran para pendiri bangsa. Nah, untuk sementara yang mereka yakini bisa mengaplikasikan pikiran-pikiran pendiri bangsa itu adalah keturunan Kim Il-sung. Karena memang Kim Jong-il kelihatannya melakukan kaderisasi terhadap Kim Jong-un sebelum dia menjadi pemimpin di bulan Desember tahun 2011. Kita masyarakat di luar Korea Utara tidak tahu, maka kita kira dia muncul tiba-tiba. Tetapi kalau kita melihat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh media di Korea Utara, tampak jelas bahwa Kim Jong-un di usia muda sudah diperlihatkan. Nah, sekarang Kim Jong-un memang kelihatannya belum memiliki pelanjut dari keturunan darah. Ada adiknya, tetapi belakangan sudah jarang muncul. Nah, sekarang dia sering muncul dengan anaknya, tapi nggak mungkin naik terlalu muda. Kecuali kalau dia bisa bertahan katakanlah 2 dekade. Enggak ada yang enggak. Karena mereka punya satu partai. Dan ternyata di bawah narasi itu menjelang pilkada saya tidak bisa berkomentar. Nah, itu Prof. Tapi makanya kalau menunggu dari dalam orisinil, saya kira akan sangat lama. Tetapi kalau pihak luar tidak sabar, yang mereka bisa lakukan adalah infiltrasi, kemudian mengubah persepsi rakyat Korea Utara, memperbanyak orang Korea Utara melarikan diri. Karena sekarang setelah pembicaraan tanggal pernyataan Kim Jong-un itu, Presiden Yoon di Korea Selatan membuat satu divisi khusus mengenai defectors. Bahkan sekarang mereka membuat hari khusus untuk defector. Jadi Hari Talbukja itu diperingati setiap tahun sekali di Korea Selatan, hanya untuk menarik mereka. Jadi mereka tahu Korea Utara juga sedikit banyak sudah mulai terbuka. Jadi mereka barangkali merasa seperti meneteskan air di atas batu gitu. Mereka yakin itu akan terjadi, cuma memang akan lama. Kalau yang cepat perang saya rasa tidak akan jadi waktu dekat. Apalagi setelah Rusia, Putin datang ke Pyongyang sekarang. Dan saya kira Amerika Serikat menghadapi masalah yang jauh lebih pelik daripada tahun 2017, 2018, dan 2019. Tadi itu kita sedang menunggu hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat. Nah, perbandingan antara verifikasi Jerman dan Korea ini pernah disampaikan oleh Presiden Park Geun-hye waktu dia berkunjung ke Jerman tahun 2016. Dia mengatakan bahwa model verifikasi Korea ini bisa kami gunakan di Semenanjung Korea, dan ini
dikecam oleh Korea Utara karena verifikasi di verifikasi di Jerman itu terjadi setelah ada satu pihak yang kalah. Dalam hal ini Jerman Timur menyusul tanda-tanda kehancuran Uni Soviet di 88-89 itu. Nah, jadi Kim Jong Un tentu menolak kalau mereka harus kalah dulu, kalau mereka harus hancur dulu secara ekonomi. Dan kalau kita perhatikan, Korea Utara ini menginginkan model reunifikasi seperti di Vietnam. Tapi ini juga sebetulnya soal menang kalah. Setelah Vietnam Selatan kalah dan Vietnam Utara yang menang, maka sekarang kita memiliki Republik Sosialis Vietnam di Vietnam itu. Dan senario reunifikasi seperti Vietnam ini Korea Selatan yang tidak mau. Jadi model mana yang mau digunakan untuk penyatuan ini kelihatannya tidak ada yang menyenangkan kedua belah pihak. Makanya saya juga sangat surprise ketika Kim Jong Un muncul dengan proposal two-state solution itu. Dan saya kira untuk hari ini saya pribadi menganggap itu adalah solusi yang paling kredibel dan tidak masalah gitu. Karena faktanya memang tadi kita lihat Afrika, kita lihat Timur Tengah, satu bangsa tapi kemudian menjadi negara yang berbeda-beda. Saya kira demikian. Cukup dengan jawabannya baik, dan kita tinggal tunggu aja apakah saudara tidak ternyatakan. Terima kasih. Terakhir dari tim promotor, mau minum dulu nggak? Cukup. Baik, silakan Pak Dr. Wawan Widarno. Terima kasih Presiden. Bahwa Promopendos, kami dari tim promotor sangat appreciate terhadap upaya saudara menyelesaikan disertasi ini di tengah kesibukan dan sampai mencari data ke Korea Utara langsung atau jalan-jalan. Tapi paling tidak menunjukkan bahwa Promopendos ini sangat ahli terkait Korea Utara dan semoga tidak menunjukkan bias dalam riset. Untuk itu saya ingin saudara Promopendos bisa menjawab ada dua pertanyaan yang sangat menarik dari hasil riset saudara. Sebagian dari kita diskusi terutama dalam penggunaan alat analisis yang diangkat oleh Promopendos di dalam menjelaskan apakah ruang reunifikasi Korea itu bisa terjadi atau tidak dengan keterlibatan multi pihak yang ada di sekitar semenanjung Korea. Mereka yang dua pendekatan utama atau satu teori dari Putnam bicara tentang level dan itu ada dari tim teori yang cenderung mengedepankan konteks rasionalitas atau rational choice. Bagaimana riset saudara kemudian bisa menunjukkan dua Korea yang secara sistem politik bisa kita katakan berbeda. Ada pada level internasional kita melihat ada banyak sekali aktor yang punya kepentingan di sana mempengaruhi kedua Korea yang pada akhirnya pilihan untuk unifikasi atau tidak itu adalah kembali kepada kedua Korea. Tapi pada level domestik kita menemukan Korea Utara itu sangat dominan dengan kepemimpinannya terpimpin kalau kemudian tidak mau kita sebut sebagai otoriter. Sementara di Korea Selatan cenderung lebih demokrat saat ini. Mungkin dia pernah juga mengalami masa di bawah rezim militer. Nah, tentu dengan dua sistem politik yang berbeda ini, mereka juga memiliki pilihan-pilihan rasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Korea Utara tentu lebih terpimpin, mungkin faktor dari kepemimpinan politiknya akan sangat mempengaruhi pilihan choice-nya dari matriks game theory.
Sementara Korea Selatan yang sangat demokratis mungkin akan berbeda, melihat dari faktor pemerintahan, faktor society. Bagaimana Saudara Prof. Henrus menggambarkan pandangan dari kedua Korea yang memiliki sistem politik yang berbeda ini, kemudian pada sebuah kesimpulan perlu bisa atau tidak reunifikasi itu tercapai menjadi pilihan dari kedua negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan porsi saudara menempatkan nasionalisme dan konstitusi sebagai salah satu faktor domestik dalam penentu dari pilihan rasional tersebut dalam teori, yang tampaknya variabel tersebut ada di dalam Korea Utara, karena spesifik mengacunya kepada Joseph. Bagaimana saudara menggambarkan apakah nasionalisme Korea Utara itu hanya akan membangun nasionalisme di Korea Utara, atau dia akan melihat nasionalisme Korea, include Korea Selatan, yang di awal masa peperangan Joseph itu adalah sebuah ideologi yang saya lihat sebagai ideologi untuk menyatukan Korea, bagian dari sebuah semangat untuk reunifikasi. Kemudian ketika Kim Il Sung mengubahnya menjadi nasionalisme yang bicara tentang military first politics, kemudian powerful and prosperous nation, maka dia bicara tentang menjadi sebuah negara yang powerful, mengedepankan militerisasi dalam konteks nasionalisme. Apakah sejauh mana hal itu juga mempengaruhi pilihan rasional dari para pemimpin atau negara ini dalam memutuskan reunifikasi atau tidak reunifikasi? Itu saja dua pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih Dr. Wawan. Jadi seperti yang saya tuliskan dalam saran akademis itu, memang penggunaan pendekatan game theory untuk sebuah katakanlah peristiwa ongoing dan sangat intens seperti yang kita hadapi di Semenanjung Korea ini sedikit menyulitkan untuk mengukur kapan akhirnya. Jadi kalau kita perhatikan, saya menggunakan prisoners dilemma, tetapi kalau misalnya kita perhatikan situasi yang berkembang di Semenanjung Korea itu pernah juga memperlihatkan situasi seperti chicken run, terutama dalam fase 2016-2017. Kenapa saya bilang chicken run? Karena kita semua masih sama-sama ingat Korea Utara, Kim Jong Un dan Donald Trump sempat terlibat dalam perang di medsos, perang pernyataan yang sangat keras. Donald Trump misalnya menyebut Kim Jong Un sebagai rocket man, atau kemudian Kim Jong Un juga dalam berita-berita di KCNA menyepelekan Donald Trump. Mereka seperti lari ke arah yang sama. Korea Utara seperti menantang Amerika Serikat dan Korea Selatan di belakangnya, dan Amerika Serikat juga seperti menantang Korea Utara. Nah, chicken run ini kalau diteruskan bisa mengakibatkan kedua belah pihak yang sedang berlari ke arah yang sama itu menderita kerugian yang sama-sama fatal dan mungkin mematikan. Nah, situasi terbaik dari situasi chicken run ini adalah apabila kedua belah pihak sama-sama mengubah arah. Karena kalau hanya salah satu mengubah arah, maka yang mengubah arah itu yang akan dianggap sebagai pengecut dan tidak ada yang mau menjadi chicken. Nah, yang kita lihat di tahun 2018 awal, situasi chicken run ini berakhir setelah kedua-duanya di saat yang bersamaan mengubah arah. Baik Korea Utara mengubah arah dari konflik menjadi dialog, dan Donald Trump juga kita tidak juga sebelumnya bersedia untuk berdialog dengan Kim Jong Un. Nah, situasi prisoners dilemma ini kembali menguat itu ketika perubahan rejim kembali terjadi di Amerika Serikat dan di Korea Selatan. Situasi lingkungan internasional yang dihadapi oleh Korea Selatan terutama yang membuat mereka tidak bisa keluar dari katakanlah mentalitas sebelumnya.
Jadi maka tadi saya katakan bahwa walaupun solusi dua negara yang ditawarkan oleh Kim Jong Un ini saya anggap sebagai solusi yang terbaik, melihat dinamika yang cukup panjang, kita masih harus menunggu beberapa peristiwa politik lagi di arena internasional, terutama yang sangat dekat terkait dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan tentu saja aktor-aktor katakanlah pengusaha. Tapi pengusaha Korea Selatan, kalau kita lihat era Sunshine Policy ketika Kim Dae-jung berkuasa, mereka sangat senang bila mereka bisa beroperasi di Korea Utara, dan itu pernah dilakukan di Kaesong Industrial Complex. Ada 150 lebih perusahaan Korea Selatan yang bekerja di wilayah Korea Utara, dan tenaga kerjanya adalah tenaga kerja dari Korea Utara. Saya kira itu pawawan yang kita masih harus tunggu lagi. Nah, kemudian mengenai nasionalisme dan posisionalisme, apakah Korea Utara ingin menggunakan model mereka Juche untuk semua Korea? Saya kira begini, kedua Korea sepakat pada 3 charter kalau mereka ingin bersatu kembali, dan ini selalu mereka bawa, terutama tentu saja di Korea Utara dan rejim-rejim progresif di Korea Selatan. 3 charter itu, yang pertama bahwa reunifikasi itu harus dilakukan oleh bangsa Korea sendiri tanpa keterlibatan pihak-pihak lain. Ini mungkin sesuatu yang agak sulit untuk dilakukan, ya, karena keterlibatan pihak lain, kalau kita kembali menuju pada Vietnam, ini sesuatu yang mustahil terjadi. Kemudian yang kedua, reunifikasi itu dilakukan secara damai. Jadi mereka sepakat untuk tidak mengulangi reunifikasi yang pernah mereka lakukan. Mereka coba reunifikasi pada era Perang Korea 50-53. Jadi setelah 53 itu mereka sepakat kalaupun mereka bersatu itu harus secara damai. Jadi melalui dialog. Dan yang terakhir, piagam yang terakhir itu terkait dengan reunifikasi itu harus mengatasi segala perbedaan yang mereka miliki, baik itu perbedaan ideologi, perbedaan politik, maupun perbedaan sistem ekonomi. Maka dalam salah satu pertemuan di tahun 2000, Kim Jong Il ketika itu bertemu dengan Presiden Kim Dae-jung, mereka menawarkan proposal. Korea Utara itu menawarkan model konfederasi, sementara Korea Selatan menawarkan model federasi yang longgar. Jadi sama-sama konfederasi sebetulnya. Dalam sistem konfederasi ini, kedua Korea memiliki sistem masing-masing, tetapi untuk luar negeri, untuk ke lingkungan internasional, mereka diwakili oleh satu pemerintahan federal, katakanlah begitu. Nah, ini yang saya pikir juga bisa digunakan kalau kita masih berpikir dalam konteks menyatukan kembali. Tapi setelah usulan dari Kim Jong Un ini, saya kira kalau Korea Selatan bersedia mengikuti langkah yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Korea Utara, maka pembicaraan mengenai reunifikasi ini bisa segera selesai kita lakukan. Demikian Pak Oban. Satu lagi dari saya terakhir. Nyatakan menggunakan prisoner dilemma. Itu adalah metafor prisoner. Ya kan? Kenapa pilihannya adalah penjara? Dan apa sebenarnya yang memenjarakan kedua negara tersebut sehingga mereka memilih untuk menyerah dengan tidak reunifikasi dalam pandangan saudara? Yang memenjara mereka itu adalah lingkungan internasional mereka dan posisi geografis mereka yang memang strategis. Dan sejarah pendudukan di Korea itu ya diawali sejak era Joseon. Itu sekitar paruh kedua abad ke-19. Makanya baik Korea Utara maupun Korea Selatan mereka menggunakan imajinasi yang sama mengenai teritori, yaitu teritori yang ditinggalkan oleh Joseon. Bahkan kalau mereka mau, teritori Joseon itu juga berada di utara Sungai Amnok atau Sungai Yalu, yaitu sampai ke sekitar Manchuria sekarang. Nah, tetapi Manchuria sudah menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina yang tentu saja tidak mau untuk menyerahkan kembali Manchuria kepada Korea Baru. Nah, jadi kedua Korea ini menggunakan imajinasi yang sama mengenai batas negara, peninggalan dari dinasti Joseon.
Dan itulah yang memerangkap mereka sehingga mereka akhirnya sejak lama menjadi incaran, terutama setelah Perang Dunia Kedua, karena ada ada Amerika Serikat di selatan dan ada Soviet di utara. Jadi mereka terpenjara oleh itu. Nah, ternyata situasi ini tidak berakhir setelah Perang Dingin selesai, malah sekarang memasuki fase yang baru yang saya sudah sampaikan di awal ketika Prof. Ali Bainus bertanya. Sekarang ada aktor baru yang namanya Cina, kemudian Jepang yang setelah Perang Dunia Kedua bukan siapa-siapa, sekarang menjadi kekuatan militer lagi. Kita belum memasukkan variabel kuat di sini, kita belum memasukkan variabel AUKUS di sini. Nah, kalau semua variabel itu kita pertimbangkan, maka penjara bagi kedua Korea ini adalah lingkungan internasional. Nah, makanya kalau misalnya Korea Selatan ingin segera mengakhiri perdebatan mengenai reunifikasi ini, dia juga mengambil jalan yang sama dengan Korea Utara. Ini akan paling tidak diskusi kita mengenai Korea setelah itu sudah bergerak menjadi membangun peaceful coexistence di Semenanjung Korea, bukan lagi tentang reunifikasi, ketegangan militer dan seterusnya. Terima kasih. Supaya ngerti setting Joseon, Pak Wawan harus sering nonton drakor ya. Terima kasih Pak Oman. Translating on you. Sudah trending lagi ya. Baik, silakan minum dulu. Sudah siap Pak? Selanjutnya saya akan mengundang tim penyangga. Saya persilakan untuk presentasi tim besar Profesor Ahmad Kedira. Menteri untuk melihat pertanyaan sanggahan atau pertanyaan. Profesor Kedira dibilang. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati Bapak Ibu dan Muji dan Om Heris. Selamat Pak, sudah sampai tahap ini ya. Sangat menarik penjelasannya Pak, dengan sangat ahli dan saya jadi paham begitu ya kira-kira apa yang Bapak kaji terkait dengan Korea Utara dan Selatan. Pak jangan terganti itu ya saya. Udah minum tadi Pak? Udah. Udah ya. Nah saya itu mau bertanya terkait dengan ini ya Pak, apa namanya? Game teori. Tadi melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Wawan terkait dengan kan dipilihnya yang personal dilemma. Personal dilemma dalam hal ini ada yang corporate, ada yang protect, ada yang kerjasama, ada yang berkhianat begitu ya Pak. Tapi saya belum nemu kalau kasusnya reunifikasi itu yang paling cocok yang mana. Maksudnya kan ketika dua-duanya kerjasama ada implikasinya, satu bersama satu khianat ada, dan yang paling berat itu satu khianat satu kerjasama ya kan. Jadi kalau misalnya konteksnya Korea Utara dan Selatan kayaknya kalau penjelasan Bapak masih agak jauh di reunifikasinya karena masing-masing punya ego gitu ya, dan otomatis apa namanya si game teori ini belum tuntas menjawab gitu ya Pak, karena belum ada satupun yang memilih yang mana yang dia mau lakukan, mau bersama atau berkhianat gitu ya. Nah tadi menyambung ini cerita nanyanya nyambung. Ada pertanyaan dari Vicky ya, kalau kasusnya reunifikasi Jerman kan satu alat begitu ya, jadi Korea Utara tidak bersedia, jadi maunya harus sama-sama kuat begitu ya Pak. Jadi reunifikasinya masih apa namanya masih menarik untuk dikaji di game teorinya gitu ya, karena kalau dari tulisan Bapak kayaknya sih masih belum tuntas untuk menjawab apakah reunifikasi bisa diselesaikan oleh personal dilemma gitu ya. Itu dulu yang satu Pak ya. Saya yang kedua, di dalam disertasinya juga disampaikan bahwa sebetulnya ada faktor ekonomi tadi yang Bapak ceritakan yang menjadi salah satu alat untuk terciptanya reunifikasi. Yang menarik itu adalah Korea Selatan yang melihat peluang tanah di Korea Utara yang bisa
bisa dieksplor gitu ya, sehingga Korea bisa menjadi lebih besar lagi karena sudah kehabisan lahan di Korea Utara dan terlalu mahal. Korea Selatan terlalu mahal sehingga Korea Utara yang masih luas bisa menjadi peluang untuk reunifikasi. Kira-kira menurut Pak Pedus dimungkinkankah itu terjadi? Karena kalau dari teori yang Bapak sampaikan sebetulnya pemicu paling beratnya itu adalah kepemimpinannya ya, kalau saya nangkapnya begitu ya, kepemimpinan politiknya gitu. Selama masih berkuasa Kim Jong Un gitu ya, itu berarti belum ada ide atau ada perubahan kebijakan atau masa depan Korea Utara dan Korea Utara sendiri dengan perubahan politik di dunia, di mana tadi disampaikan Cina yang semakin maju dan Rusia yang memerlukan bantuan Korea Utara untuk perang gitu, akhirnya secara ekonomi terbantu begitu tanpa harus bergabung dengan Korea Selatan. Nah, jadi ini juga menarik, apakah faktor ekonomi ini mungkin nanti menjadi satu alasan reunifikasi, di mana ada faktor sejarah di luar sejarah yang Bapak sampaikan tadi, di mana secara pendirian Korea ada ego Utara Selatan begitu ya, tapi secara pembangunan ekonomi dunia yang mengarah ke ekonomi kapitalisme dan sebagainya, di mana Cina sendiri yang komunis pun menjadi kapitalis, itu kan menjadi semacam hal yang mungkin menarik bagi Korea Utara untuk diadaptasi, karena tadi Pak disampaikan Korea Utara lebih berkiblat ke Cina dibanding ke reunifikasi Jerman gitu, karena Cina sendiri yang atau Rusia yang hancur karena terbuka gitu, tapi ternyata Cina tidak perlu terbuka tapi juga maju negaranya. Nah, mungkin itu pertanyaannya ya Pak. Nah, silakan Pak. Terima kasih Prof. Beni. Jadi terkait dengan matrix game theory, berarti kita sekarang per hari ini dalam istilah saya itu kita berada pada posisi di mana Korea Selatan masih mau reunifikasi, sementara Korea Utara tidak mau reunifikasi. Walaupun tadi dalam kurung kita masih bisa menganggap ini sebagai hasil akhir sementara. Nah, itulah kondisinya. Bahkan dalam artikel yang saya tulis yang dimuat oleh satu jurnal di Xi'an, Cina, judul yang saya tulis itu sebetulnya adalah kegagalan reunifikasi. Jadi disertasi saya ini berbicara tentang reunifikasi Cina dan Korea, tetapi lebih spesifik lagi sebetulnya berbicara tentang kegagalan reunifikasi Korea. Maka judul artikel saya itu adalah The Failure of Korean Reunification from the Perspective of Two-Level Games. Lagi menggunakan footnote. Jadi itu yang ditawarkan oleh disertasi saya ini, Prof, bahwa reunifikasi itu gagal karena dan barangkali tidak perlu. Nah, terkait dengan pertanyaan Profesor yang kedua tentang ekonomi. Benar, hubungan ekonomi kedua negara ini bisa baik kalau kedua negara ini bersatu. Tetapi sebetulnya hubungan ekonomi yang baik itu juga bisa dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Nah, yang penting sekarang seperti tadi saya sampaikan, bagaimana masyarakat internasional bersama dengan masyarakat Korea itu mengedepankan skenario peaceful koeksistensi di antara kedua Korea, sehingga mereka bisa menjadi dua negara yang berhubungan secara normal, yang berubah dari negatif peace seperti yang sekarang mereka miliki menjadi positif peace yang lebih konstruktif bagi kedua negara, tukar menukar diplomat, tukar menukar delegasi dagang, tukar menukar masyarakat seperti biasa, imigrasinya normal seperti biasa. Nah, saya kira bila situasi itu yang terjadi, Korea Selatan atau bisnismen di Korea Selatan tetap bisa mendapatkan keuntungan dari bisnismen di Korea Utara, gitu. Manakala mereka sudah menjadi dua negara yang memiliki hubungan normal seperti ya Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Singapura, Indonesia dan Timor Leste sekarang misalnya. Jadi kira-kira begitu, Prof. Jadi yang saya tawarkan di disertasi saya ini adalah peaceful coexistence untuk kedua Korea setelah kita menguraikan
sulitnya untuk menyatukan Korea ini menjadi satu negara seperti yang kita anggap normal gitu. Kecuali kalau misalnya mereka mau mundur kepada proposal yang pernah ditawarkan dalam pertemuan tahun 2000 tadi, konfederasi itu. Tetapi itu pun akan sulit sekali. Maka sekarang, tapi ini di luar konteks saya berharap kalau Donald Trump yang menang, dia bisa mendesak Korea Selatan untuk mengikuti hal yang sama dengan Korea Utara, sehingga kita punya dua Korea tahun depan. Dan setelah kita punya dua Korea, maka pembicaraan kita akan bergeser tuh. Dari tadinya bicara tentang konflik, tentang kemungkinan si ini menyerang, si itu menyerang, menjadi pembicaraan tentang bagaimana dua negara ini bisa memulai hubungan baik mereka, membangun positif peace di kawasan. Itu. Sedikit lagi ya Pak. Tadi disampaikan ada two-state solution gitu ya Pak. Two-state solution, jadi hidup berdampingan, damai, jadi tetap ada dua Korea, gitu ya Pak. Nah, kira-kira itu sebetulnya keinginan dari masing-masing, begitu? Atau sebetulnya tadi kan dinyatakan Korea Selatan sebetulnya ingin reunifikasi, gitu ya? Nah, perkembangannya, terutama ke depan sesudah adanya kendala-kendala reunifikasi, apakah itu menjadi hal yang menguntungkan begitu ya? Karena kalau kalau dari sejarahnya mungkin karena mereka bangsa yang sama sebetulnya tapi terpisah secara politik, apakah itu menjadi solusi yang diinginkan oleh dua-duanya atau sebetulnya itu yang paling risiko paling rendah, begitu ya? Itu tambahan. Silakan. Baik Prof. Jadi two-state solution ini istilah yang saya gunakan. Kim Jong Un sendiri ketika menyampaikannya tidak menggunakan istilah two-state solution. Dia hanya mengatakan bahwa kita melupakan bahwa kita punya mimpi menyatukan Korea gitu kan. Pidatonya panjang juga. Dan itu dia sampaikan memang baru pada tanggal 15 Januari 2024. Makanya kalau kita semua masih ingat Prof, ketika saya SHR ketika itu, saya SHR itu kan tanggal 19 Januari. Tanggal 15 Januari Kim Jong Un menyampaikan hal itu. Makanya saya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk merapikan naskah saya, karena naskah saya harus saya sesuaikan dengan perkembangan terakhir tanggal 15 Januari itu. Nah, itulah yang kemudian mengubah banyak konstruksi di desain saya, sehingga saya mengatakan ini kegagalan reunifikasi. Nah, two-state solution itu sejauh ini sampai hari ini itu masih merupakan keinginan Korea Utara. Itu proposal yang dia sampaikan kepada masyarakat internasional, terutama kepada Korea Selatan. Ya, jadi bahasanya barangkali daripada kita ribut memikirkan bagaimana cara menyatukan Korea, mendingan kami memutuskan bahwa Korea Utara itu dari Sungai Amnok sampai ke 38 paralel. Nah, di luar itu ke selatan itu sudah negara yang berbeda. Nah, kalau negara yang berbeda ini hendak menyerang kita, maka kita akan serang dia. Tapi kalau misalnya negara yang berbeda ini tidak menyerang kita, dan dia mau menjadi negara tetangga kita yang baik, ya maka kita tidak akan melakukan apapun. Nah, untuk menjamin negara di selatan ini tidak menyerang mereka, maka mereka semakin mengintensifkan kerjasama militernya, terutama yang terakhir adalah dengan Rusia. Begitu Prof. Nah, Korea Selatan sendiri belum memberikan respon apapun terkait dengan usulan two-state solution dari Korea Utara ini. Saya pikir ini masuk akal karena yang berkuasa di Korea Selatan adalah rejim konservatif. Tetapi manakala misalnya pemilihan presiden di Korea Selatan itu sekitar 3 tahun lagi, baru kita menemukan presiden dari kelompok yang katakanlah progresif gitu ya, bisa menerima usulan Korea Utara, barangkali dia akan mengambil langkah yang sama. Tetapi menunggu 3 tahun lagi ini kan lama. Nah, makanya kita tunggu yang paling dekat saja, yaitu perubahan rejim di Amerika Serikat yang merupakan donnya Korea Selatan. Nah, kalau misalnya Donald Trump nanti berkuasa dan dia setuju untuk mengikuti proposal Korea Utara, saya pikir akan lebih cepat pembicaraan untuk memiliki dua Korea ini. Baik, terima kasih. Selamat Profesor. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Profesor Benny. Kita lanjutkan dan sekarang berikutnya adalah Bapak Dr. Lestari Hidayat MS PhD selaku peneliti untuk pertanyaan kita. Terima kasih Pak Presiden. Pengertiannya begitu. Saya tadi menyimak dari tadi ternyata saya hanya minta klarifikasi satu saja.
yang minta klarifikasi. Begini, konflik Korea Utara Selatan itu kan warisan persentaan. Nah, premis konflik itu kan bisa positif, bisa negatif, bisa konstruktif maupun bisa destruktif. Nah, saya lihat justru di situ terjadi perimbangan konflik yang terjadi. Walaupun bagaimana pihak eksternal itu sangat sebagai faktor penentu, faktor dominan ya, di dalam proses revisi ini. Nah, karena kedua Korea itu tahu itu faktor eksternal yang sangat dominan, maka masing-masing pihak memperkuat faktor internalnya gitu. Jadi bagaimana faktor internal itu supaya bisa memperkuat eksistensi kedua belah pihak. Ya. Bagaimana dia supaya kritisnya di sana. Nah, kalau yang sekarang mungkin lebih cenderung ke arah ideologis ya, secara ideologis. Nah, mungkin Korea Selatan lebih cenderung ke ekonominya. Nah, itu juga dominan mereka untuk memperkuat eksistensi mereka. Jadi di mana keterkaitan kedua ini menjadikan suatu perimbangan konflik menurut saya dalam teori ini. Baik konfliknya itu bisa simetris, asimetris maupun disimetris. Nah, kira-kira menurut kandidat, kira-kira perimbangan konfliknya yang mana kira-kira apa yang asimetris atau disimetris atau simetris? Kira-kira antara Korea Utara dengan Korea Selatan disinggung dari faktor internal atau lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang konfigurasi secara ininya kira-kira yang mana itu kecenderungannya, apakah tadi udah ada kesimpulan kan atau ada prospektus bahwa Korea itu tidak mungkin terunifikasi ya. Itu ada dua Korea. Nah, kira-kira arah kesananya itu karena pertimbangan apa menurut kandidat? Silakan. Terima kasih Pak Taufik PhD. Jadi kalau menurut saya, dengan menawarkan solusi dua negara itu, sebetulnya Korea Utara menawarkan penyelesaian dengan dia simetris. Karena simetris tadi itu, perdamaian itu hanya bisa terjadi kalau mereka memiliki kekuatan yang seimbang. Kalau tidak, ya Korea Utara yang akan kalah dan bisa juga reunifikasi setelah kekalahan Korea Utara itu. Jadi itu yang saya tidak ditawarkan oleh Korea Utara kepada Korea Selatan. Ada istilah dalam jurnalistik itu combative lens. Combative lens ini biasa digunakan oleh media untuk melihat situasi konflik, sehingga bayangannya situasi konflik ini harus berakhir dengan satu pihak kalah, satu pihak menang. Nah, saya pribadi berusaha tadi juga menjawab Pak Wawan, saya berusaha untuk tidak bias, walaupun saya memang sering ke Korea Utara, tapi saya lebih sering ke Korea Selatan, Pak. Jadi sebenarnya saya tidak bias dan saya tidak menggunakan combative lens dalam melihat sebagian Korea ini. Makanya frustrasi saya terhadap situasi konflik di Korea ini itu mendapatkan jawaban setelah Kim Jong Un ingin mencapai two-state solution itu. Nah, saya kira itulah yang bisa mengubah permainan. Itu bisa mengubah permainan dan tidak salah, tidak haram di semenanjung Korea ada negara-negara yang berbeda, karena toh negara yang berbeda ini punya kesempatan untuk membangun hubungan yang koeksisten tadi secara damai gitu. Jadi barangkali itu Pak. Dan tadi saya kembali kita akhirnya tahun depan kalau bicara tentang semenanjung Korea, kita bicara agenda yang berbeda, membantu mereka untuk menormalisasi hubungan kedua negara. Tidak lagi seolah-olah kita juga menggunakan competitive lens yang memaksa harus ada yang kalah, apakah itu Korea Utara atau apakah itu Korea Selatan. Nah, saya kira itu semangat yang saya tawarkan juga dalam disertasi saya. Terima kasih. Berarti konfliknya itu simetris ya? Menurut saya simetris, Pak. Cukup. Terima kasih Pak Taufik dan last but not least Pak Dr. Hakim. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Selamat siang, saudara kandidat. Bagaimana perasaan?
Beda? Excited. Baik, mungkin dari saya terakhir dan menyimak dari diskusi ya yang sebelumnya terjadi antara saudara Promovendus dan juga promotor maupun pembahas. Isu ini cukup menarik tapi bukan yang baru ya, kan sebetulnya ya. Dan di sini yang kalau saya lihat ada kebaruannya sedikit ya, itu terkait dengan penggunaan electoral gamesnya Putnam ya. Nah, kemudian kalau untuk kebijakan luar negerinya ini cukup recent ya, menggunakan games dari Wong. Yang ingin mungkin saya tanyakan, saya mengajukan 2 pertanyaan saja karena terakhir. Pertama, kalau kita lihat esensi dari game teori ya, saudara Promovendus, namanya juga game, berarti kan ada satu simulasi begitu ya, yang memang kalau kita lihat referensinya Robert Putnam di tahun 1988, memang yang diharapkan dari penggunaan atau pendekatan ini itu adalah sebuah simulasi seandainya sesuatu itu terjadi gitu ya. Itu kan ini kalau kita lihat negosiasi yang kemudian level 2 itu ratifikasi ya kalau tidak salah, itu kan sebetulnya sudah banyak ya dibahas di teori-teori yang lain. Contohnya global governance sudah banyak lah bahas itu. Tapi ini ada cukup unik karena ini pendekatannya game teori, maka seharusnya di sini dimunculkan satu skenario tertentu atau satu simulasi tertentu yang ujung-ujungnya bisa menang atau bisa kalah, kan gitu ya kalau kita lihat dari teori Robert Putnam. Nah, mau dapat dijelaskan simulasi atau skenario itu seperti apa? Yang terkait tentu saja dengan teori kebijakan luar negeri dan juga konteks penelitian saudara terkait dengan reunifikasi ya, Korea Utara dan Korea Selatan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara fenomena empirik atau secara isu reunifikasi itu kan tidak hanya terjadi di Korea ya, artinya praktik di kawasan lain itu juga ada. Vietnam, lalu kemudian Jerman jelas, atau bahkan bukannya Sudan ya, bukannya reunifikasi malah terpisah kan dengan seperti itu. Nah, coba dibandingkan antara kasusnya ini atau isu reunifikasi Korea dengan isu reunifikasi atau yang sekarang. Apa yang kemudian menjadi keunikan daripada reunifikasi Korea sehingga ini berlarut-larut dari tahun berapa 50 ya berarti sampai dengan sekarang. Itu aja, silakan. Baik, terima kasih Dr. Alfi. Ya, barangkali sedikit mengulangi jawaban saya untuk Profesor Beni bahwa sebetulnya reunifikasinya yang saya sebutkan di sini bukan lagi reunifikasi dalam tataran diskursus, tetapi sudah sampai pada tadi senario. Nah, senario yang terjadi itu adalah senario di mana Korea Utara tidak mau lagi reunifikasi. Jadi kalau kita menggunakan matrix game theory, maka dia barangkali berada pada posisi kolom kanan atas, di mana Korea Selatan kita katakan masih mau, walaupun sebetulnya belum merespon, dan Korea Utara bilang tidak mau. Nah, itulah situasinya. Apakah ini berarti ada yang menang atau ada yang kalah? Secara militeris kan tidak ada pertempuran. Nah, tapi paling tidak dalam dalam gagasan begitu ya, Korea Utara juga capek juga membicarakan ini terus gitu dan menawarkan pendekatan yang sama. Jadi itu barangkali tentang senario terakhir, dan memang objeknya juga berubah karena kalau kemarin kita berbicara tentang reunifikasi di saat kedua Korea sama-sama ngotot ingin reunifikasi dan sikap ngotot itu mereka cantumkan dalam konstitusi. Nah, sekarang Korea Utaranya sudah tidak ngotot. Nah, ini hal yang baru. Barangkali banyak orang nggak percaya Korea Utara tidak mau reunifikasi, tetapi itulah yang terjadi. Tanggal 15 Januari tahun 2024, Korea Utara sudah bilang kami tidak mau reunifikasi
kami akan hapuskan semua modifikasi dari konstitusi. Nah itu situasi terakhir. Jadi memang ada kebaruan setelah tanggal 15 Januari 2024. Nah kemudian terkait dengan kasus modifikasi di negara-negara lain, memang benar negara ini seperti manusia juga, dari ada menjadi tiada, ada yang bergabung, ada yang berpisah. Kita lihat kasus Pakistan Barat, Pakistan Timur misalnya, mereka memisahkan diri dari India, tapi kemudian akhirnya juga karena jarak yang jauh dan faktor ideologi juga bermain, akhirnya Bangladesh berdiri dan menyerahkan dirinya kepada Soviet, sementara Pakistan berdiri dan menyerahkan dirinya pada Amerika Serikat yang juga sama-sama berteman dengan India, walaupun India dan Pakistannya tidak bersahabat. Jadi saya pikir sampai sekarang saya tidak menemukan kasus mengenai reunifikasi yang lain, karena ini yang paling lama kelihatannya, ini yang paling lama. Kalau kita lihat Sudan cepat sekali, begitu 2008-2009 Cina masuk ke Sudan, maka 2013 kita sudah punya 2 Sudan gitu ya. Nah tapi kan Sudan juga terjadi karena ada yang disebut sebagai era Scramble for Africa tahun 1884-1885 ketika superpower Eropa mereka turun ke Afrika untuk membagi-bagi tanah Afrika, sehingga Sudan Utara, Sudan Selatan yang sebelumnya memang berbeda. Yang utara ini kan mereka cenderung keturunan Middle East, Arab dan Muslim. Yang selatan keturunan Black Afrika dan banyak Kristen. Tapi karena konteks Scramble for Africa mereka dipaksa untuk menjadi satu. Jadi kita lihat memang manusia itu lebih dulu ada, bangsa lebih dahulu ada, dan gagasan mengenai negara dan batas-batas yang kita sering sebut sebagai Westphalian State muncul belakangan. Nah maka yang sedang terjadi di sepanjang Korea ini juga bisa kita dekati dari pendekatan itu. Ada nation, ada state, ada keharusan mereka untuk menjadi negara baru. Nah yang jadi masalah, baik di Korea Utara, ini sebelum tanggal 15 Januari, baik di Korea Utara maupun di Korea Selatan, mereka sama-sama mengidolakan apa yang pernah mereka miliki sebelum Jepang menundukkan Joseon. Makanya kita lihat tadi sempat disinggung sedikit tentang drakor. Kalau kita nonton drama Korea yang settingnya sejarah, ya mereka membawa era itu. Joseon itu kan sekitar 1000 tahun, jadi lama sekali Joseon itu, dan baru jatuh ya setelah paruh kedua abad ke-19. Jadi saya kira itu Pak Dr. Arifin, saya tidak menemukan kasus yang lain karena ini yang disebut sebagai intractable conflict. Ya, ini intractable conflict yang berurat berakar, dan alhamdulillah sahabat kita semua Kim Jong Un menawarkan pendekatan yang cukup positif dan konstruktif. Baik, terima kasih jawabannya yang sangat memuaskan. Jong Un agak defisit. Baik, terima kasih hadirin yang dihormati. Dengan telah selesainya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji dan terjawab dengan baik oleh saudara Profesor. Sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada para penguji untuk memberikan penilaian. Selanjutnya saya persilakan para penguji memberikan penilaian yang dapat. Profesor sudah hadirin, silakan. Terima kasih. Stay.